92,4 MHz RRI Perumpan Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sanak Pandanga. Senang sekali saya Faradila Arifia kembali hadir menemani Sanak Pandanga di program Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu tanggal 9 Juli 2025. Dan pada hari ini Sanak Pandanga kita sudah kedatangan narasumber kita ya, yang pastinya kreatif. Itu ada Tio Febrian, merupakan runner up 1 Mister Sumatera Barat. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam kakak. Semangat banget nih Tio hari ini hadir di RRI Pro 4. Alhamdulillah, kelihatan dari wajahnya semangat ya Tio ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, boleh kenalan dulu nih Tio, nama lengkapnya apa, terus asalnya dari mana nih Tio? Jadi panggilannya Sanak Pandanga ya kak. Sanak Pandanga. Selamat malam nih Sanak Pandanga setia RRI Pro 4. Ini Tio Febrian, biasa dipanggil Tio. Dan sekarang Tio lagi aktif kuliah di Universitas Pemuda Sumatera Barat semester 6 di jurusan manajemen. Tio dari Fakultas Ekonomi tentunya. Oke, kalau kampungnya dari mana nih Tio? Tio dari Bukit Tinggi kak. Oh, dari Bukit Tinggi. Oke, berarti kita sekampung ya Tio ya. Ini Bukit Tingginya di mana Tio? Di Garege namanya kak. Kakak di mana ya? Kakak di belakang Balok. Deket lah itu. Deket ya. Tapi kalau Garege emang masih Bukit Tinggi atau udah Agam? Oh, masih Bukit Tinggi masih ya. Bukit Tinggi tapi ya? Perbatasan ya. Oh, perbatasan. Iya, tapi masih Bukit Tinggi loh. Oke, berarti bukan Bukit Tinggi Coret ya? Bukan. Oke, nah jadi Tio ini sebelumnya juga duta kampus Muhammadiyah ya? Iya, Tio dari duta kampus juga. Karena sebelumnya juga udah sering diundang di RRI ya Tio ya? Pernah, jangan sering dong nggak pernah. Lah tadi kan sempat cerita juga Pro 1, Pro 2, Pro 4. Wah, semua studio RRI udah dikunjungi ya? Iya. Alhamdulillah. Senang berarti Tio ke RRI kak? Alhamdulillah. Berarti kita senang juga nih kehadiran Tio. Oke, nah ini boleh diceritain nggak Tio dari awal perjalanan nih hingga alhamdulillahnya terpilih jadi runner up 1 Mister Sumatera Barat 2025. Gimana nih awal mula pendaftaran, karantina sampai grand final? Boleh di-share nih Tio pengalamannya gimana nih? Oke, mungkin ini agak unik ya kak, karena Tio hadir di kemarin di Mister Misni itu agak telat dari teman-teman yang lain. Jadi alhamdulillah Tio dikasih kesempatan untuk dapat ikut dalam ajang ini. Terus yang sama lah kayak ajang lain. Jadi kita tuh pertama interview dulu, diterima memenuhi kriteria yang diminta, mungkin diterima dan sampailah karantina itu di tanggal 4 kemarin. Tanggal 4 dan finalnya tanggal 6 di Yacht Center Aziz Bagindo Chan Padang sini. Jadi mungkin selama karantina tuh senangnya Tio di Mister Miss Sumatera Barat nih kak. Jadi kawan-kawan tuh gak ada yang merasa berkompetisi. Jadi mereka sama-sama membangun, gak ada yang menjatuhkan kami antar finalis gitu. Jadi seneng banget. Jadi banyak sih kak yang kami alami di Mister Miss ini. Ada talent show juga malam tuh, talent show, gala dinner, terus head to head challenge gitu, catwalk challenge gitu. Seneng sih, banyak sih. Oke, berarti di sana memang diajarin ya dari awal gimana cara catwalk. Benar-benar catwalk, head to head gitu, wawasan gitu sih kak. Mungkin arah itu memang ke pariwisata dan budaya sih kalau dilihat. Oke. Nah ini pengalamannya dari awal pendaftaran sampai karantina, pra-karantina, grand final itu berapa lama nih Tio? Berapa lama? Sebulan sih kak. Sebulan. Jadi karantinanya 3 hari. Cuma kalau untuk pra-karantina tuh ada beberapa tugas juga kak. Kayak kami dikasih dulu pra-karantina tuh kayak materi tentang kecantikan, public speaking, etika, organisasi gitu-gitu kak. Terus juga nanti pembuatan video profile tentang edukasi, tentang pariwisata yang ada di Sumatera Barat gitu. Oke. Berarti memang dikasih tugas-tugas juga ya? Iya benar. Jadi cara nggak langsung kalau Tio ngerasa tuh kak, kami itu udah diajarin dulu untuk belajar edukasi dulu lah tentang pariwisata sama budaya gitu. Jadi kami bawanya ke karantina dan nanti gitu sih. Oke. Nah itu kemarin videonya Tio mengangkat apa tuh? Karena kan kalau misalkan untuk pemilihan ajang-ajang pageant ini kan ada tugas-tugas ya. Iya, kayak ada prokernya. Iya, benar. Kemarin Tio ngangkat apa tuh? Nah kebetulan banget kak, kemarin tuh kayaknya rezeki Tio juga ya. Di Taman Budaya itu ada kegiatan pameran nasional kak.
Jadi Tio ngangkatnya yang itu kemarin, tentang bagaimana seharusnya anak muda tuh lebih paham tentang kalau budaya itu udah sampai ke nasional gitu, sejarah-sejarah sudah sampai nasional. Kan sekarang sayangnya hari ini masyarakat udah Gen Z sudah mulai kurang peduli nih Kak terhadap adat istiadat, dianggap ketertinggalan. Tapi ternyata enggak Kak, malahan nasional internasional juga lagi, udah go internasional juga kan. Oke. Berarti kemarin Tio mengangkat budaya Minang. Budaya tentang pameran yang ada di Taman Budaya Kak. Oh, tentang pameran yang ada di Iya, Taman Taman Budaya. Pas banget timingnya Kak, Tio lagi bikin video dan ternyata ada pameran juga di sana gitu. Oke, mungkin dari itulah makanya Tio alhamdulillah menjadi salah satu nilai terbaik ya, karena kan runner up satu ya. Alhamdulillah sih Kak, rezeki ya. Alhamdulillah. Itu sebelumnya pernah nyangka nggak sih Tio di posisi ini ya? Karena kan banyak yang terbaik dari yang terbaik pasti, gitu pasti, ya. pasti. Saingannya juga banyak gitu Iya. kan. Nah, itu gimana tuh Tio? Pernah nyangka nggak sih di posisi ini? Atau memang udah nyangka dari awal gue bakalan menang sih? Enggak sih. Ngelihat teman-teman yang udah antusias juga, yang emang pinter-pinter semua Kak, teman-teman di sana. Jadi Tio ngerasa untuk masuk dia kan ada tahapannya tuh dari top 10, top 6 gitu, top 3. Jadi Tio masuk top 10 aja udah syukur Kak gitu. Top 10. Nah, ternyata masuk top 6 nih. Jadi mulai masuk top 6 ini mulai Tio agak goyah Kak, karena top 6 ini kan ada Q&A. Jadi Tio gak pernah kebayang bakal masuk top 6 karena teman-teman tuh pada pintar-pintar semua menurut Tio Kak. Menurut penilaian Tio pribadi, malah jangan kan untuk masuk top 6 Kak, top 10 aja mungkin Tio gak sampai gitu. Tapi alhamdulillah mungkin di saat itu rezekinya mungkin sampai ke Tio. Tapi semua orang yang di sana, finalis yang datang hari itu, semuanya menurut Tio pemenang kok Kak. Oke. Kemarin tahu nggak sih Tio berapa orang tuh yang daftar sampai kepilih sampai menjadi 10 finalis ya? Iya benar. Sampai kalau Mister tuh ada sekitar berapa ya Kak? Kalau setahu Tio tuh, karena Tio telat mungkin Tio nggak tahu pasti, cuman ada sekitar 20-an nggak ada, 20 lebihan lah Kak, segitu. Oke, tidak ada puluhan dan alhamdulillah Tio masuk top 10, top 6, top 3 dan sekarang runner up ya, runner up 1. Masya Allah, keren banget. Dan pastinya keluarga sangat mendukung ya Tio ya. Iya, itulah Kak fun fact-nya kemarin tuh, bukan fun fact sih, tapi sedih sih Kak menurut Tio. Di hari Minggu tepat di final tuh adik Tio lagi khatam Al-Quran juga. Jadi ada kegiatan di rumah. Jadi pikiran gak pecah gitu Kak, karena yang satu ada kegiatan di rumah, Tio pun harus nyelesain tanggung jawab Tio juga kan, lagi grand final Mr. Miss gitu. Tapi Tio yakin keluarga pasti support lewat doa dari rumah gitu. Oke, Masya Allah. Nah itu gimana tuh awal mulanya reaction keluarga Tio ya pas tahu alhamdulillah Tio menjadi runner up 1 ya? Iya benar. Mungkin apa ya, kemarin tuh kalau mama bilang tuh habis teriak-teriak di rumah, orang lagi makan mama teriak-teriak gitu Kak. Bikin sedih sih sebenarnya. Soalnya mama tuh tahu dari story temen Tio juga Kak gitu. Jadi mama sangat-sangat antusias ya Tio ya? Iya, itu sih Kak kebahagiaan yang paling luar biasa menurut Tio. Itu bukan tentang selempangnya, bukan tentang pialanya, tapi kebahagiaan di rumah yang Tio kasih itu Kak. Support, dukungan dari Nah keluarga benar ya pasti terbayarkan ya. Kak jadinya. Oke, nah ini kan kurang lebih udah 1 bulan ya Tio ya, itu dari awal pendaftaran, seleksi ya dari sekian banyak orang nih. Nah itu Tio ada pengalaman yang paling berkesan gak sih? Di Mr. Miss ini. Kalau menurut Tio ya waktu karantina sih Kak, karena Tio ketemu orang-orang yang bukan hanya siap sekedar mental aja Kak, tapi pikiran juga. Jadi Tio bisa bertukar wawasan Kak. Jadi memang Tio dalam karantina tuh Mr. Miss, Tio memang melakukan pengembangan. Jadi kami usahakan kami itu bukan hanya sekedar bergerak dan berguna, tapi kami usahakan juga untuk kami itu berdampak nantinya Kak. Seperti itu sih. Oke. Apa nih yang dirasakan dalam diri Tio ya pastinya itu dari sebelum ikut Miss Mister ini sampai setelah ikut Miss Mister dan terpilih menjadi runner up 1. Apa nih perubahan yang dirasakan Tio? Nah mungkin yang paling terasa tuh karena biasanya Tio ikut ajang ini dalam bentuk wawasan tuh ke pendidikan Kak, kayak duta kampus, putra putri kampus Sumatera Barat gitu kan. Jadi hari ini Tio ikut dalam arah wisata dan budaya. Jadi menarik menurut Tio Kak. Jadi Tio bisa ngembangin wawasan. Alasannya itu karena Tio udah menjadi Miss Sumatera Barat gitu Kak. Jadi mungkin Tio harus tambah lagi wawasan Tio tentang pariwisata, budaya, dan Tio kenali lebih dalam lagi. Ternyata pariwisata dan budaya itu memang bukan sebuah hal yang tertinggal Kak. Malah pariwisata dan budaya sekarang itu sudah berkembang dan menjadi salah satu hal terbesar lah dalam terpengaruhan perekonomian Indonesia menurut Tio. Oke. Kalau dalam diri sendiri apa tuh perubahan yang dirasakan Tio?
dalam diri sendiri ya tentunya Tio harus lebih lebih upgrade diri lah dari diri sebelumnya, Tio yang sebelumnya, karena sekarang tim nyandang bukan nama Tio sendiri tapi nama Mister Sumatera Barat. Jadi ya oke lah Kak, seneng banget aku Kak. Oke, nah ini di Mister Sumatera Barat ya Tio, dan juga runner up 1 Mister Sumatera Barat 2025. Itu Tio sekarang ada proker nggak yang lagi dijalankan? Ada, kebetulan kan kami sebelum masuk ke karantina kami kan ada nyiapin proker Kak. Jadi Tio ada proker yang diberi namanya itu 4M Kak. 4M. Iya, menjaga, melestarikan, mempromosikan, dan ada satu sebenarnya 3M Kak. Tapi terhadap keresahan yang ada mungkin viral banget ya sekarang. Itu perampasan tanah surga, tanah Papua Kak. Pariwisata menjadi pertambangan nikel untuk kepentingan semata. Nah ini menjadi keresahan juga buat Tio Kak, karena nggak bisa dipungkiri bahwa itu bisa jadi nanti akan sampai ke Sumatera Barat Kak. Itu. Jadi makanya ada Ementak itu mempertahankan Kak. Mempertahankan. Iya, benar. Oke. Berarti ini tadi ada 4M, Iya, menjaga, melestarikan, melestarikan, mempromosikan dan mempertahankan. mempertahankan. Oke. Nah, ini apa nih yang Tio lakukan dengan 4M ini? Ya karena menurut Tio Kak sebenarnya sejauh ini pemerintah itu sudah melakukan banyak upaya Kak untuk mempertahankan, menjaga, melestarikan dan juga mempromosikan dari pariwisata adat budaya yang di Sumatera Barat. Tapi sayangnya kurangnya pengoptimalan dari 4M ini Kak. Kadang ada yang hanya menjaga, kurangnya promosi, ada yang hanya melestarikan, kurangnya penjagaan gitu Kak. Dan sekarang kita bisa lihat bukti nyatanya Papua itu menjaga, melestarikan dan mempromosikan, tapi tidak hanya mempertahankan. Mungkin itu sih Kak. Oke, berarti kalau untuk 4M ini memang Tio turun langsung ke destinasi wisata atau melalui sosial media atau gimana nih Tio? Kalau menurut Tio pribadi sebenarnya kita menjadi seorang role model seperti saat ini Kak. Itu dulu kita memberikan wadah untuk orang-orang Kak. Karena kalau kita sendiri nggak bakal mungkin. Jadi mungkin nanti akan turun langsung ke lapangan, memberikan ruang untuk teman-teman yang merasa tujuannya sama dengan Tio untuk dapat bergerak langsung ke tempat wisata tersebut. Mungkin itu sih Kak. Oke, berarti ini 4M ini proker yang Tio angkat ya, Iya, ketika benar. mengikuti ajang Nah, Mister benar. Sumatera Barat. Benar. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal role model nih Tio. Kalau dari Tio sendiri role modelnya siapa nih? Orang tua sih Kak. Orang tua Iya, ya. pastinya. Kenapa tuh orang tua? Karena menurut Tio kesempurnaan itu ada di antara mama dan papa Tio Kak. Karena Tio pengen sekali punya hati yang lembut seperti mama dan sifat bekerja keras seperti papa Kak. Oke, berarti role modelnya orang Ya, tua ya. Oke, Masya Allah. Mungkin kemarin apa nih reaksi kalau mama kan teriak-teriak ya. Iya. Kalau papa gimana nih? Kalau papa tuh mungkin karena tipenya gengsian ya Kak. Mungkin karena laki-laki gengsian ya. Dia pura-pura cek tapi air matanya netes juga Kak. Kok bisa ketahuan nih Tio? Dibongkar sama mama Kak. Oh, dibongkar sama mama. Oke, berarti sekarang orang tua lagi nonton ya Tio ya? Iya lagi nonton sih Kak. Lagi nonton. Mungkin ada yang mau disampaikan Tio, ucapan terima kasih kali ya kepada mama papa karena sejauh ini udah mendukung Tio ya sampai terpilih menjadi runner up 1 dan juga aktif di beberapa pageant, itu juga ikut duta kampus. Masya Allah, keren banget. Karena kalau misalkan cowok ini jarang ya. Iya jarang ya Kak ya. Makanya kayak orang tua tuh mungkin makanya lebih support ya, karena Iya. biasanya yang aktif-aktif ikut kayak gini nih anak perempuan Perempuan ya Kak ya, gitu. benar. Nah kalau cowok tuh ya kayak ya udahlah bodo amat gitu ya. Iya. Apaan ajang kayak itu ya Kak. Iya. Tapi menurut Tio setelah Tio mencoba Kak dari beberapa ajang, sebenarnya mencoba hal baru tuh nggak seburuk itu loh kawan. Oke, mungkin boleh ucapan terima kasihnya pada mama papa, mungkin singkat aja kali ya, daripada nanti lama-lama jadi terharu ya. Iya benar. Malah nangis jadi ya Kak ya. Aduh. Mungkin ya untuk orang tua di rumah, Tio mengucapkan terima kasih banyak sampai hari ini sudah mendidik Tio dan menjadikan Tio sebagai seorang yang papa dan mama bisa lihat hari ini. Bahwa sebenarnya Tio bukan apa-apa tanpa orang tua Tio sendiri. Gini tuh sih Kak. Oke, Masya Allah. Nah kemarin Tio minat bakatnya nampilin apa tuh Tio? Karena Nah. kan biasanya kalau ajang-ajang ini ada nampilin minat bakat juga benar. ya. Cuman kalau di Mr. Miss kemarin karena pesertanya rame Kak, minat bakat itu di gala dinner. Jadi minat bakat itu untuk 5 talent show terbaik dan Tio nggak masuk Kak. Oh, kemarin nampilin apa tuh Tio? Kalau Tio paling biasanya itu kayak Tio tampilin tuh kayak catwalk sih Kak, fashion show gitu sih biasanya. Oh oke, catwalk ya. Kalau misalkan untuk nari, nyanyi gitu? Kayaknya Tio nggak ada bakat di bidang seni sih Kak. Tio lebih ke olahraga sama otomotif. Oh otomotif. Berarti Tio juga atlet ya?
Iya olahraga futsal Kak. Oh, futsal. Oke. Nah, ini kan Tio kemarin baru dilantik banget ya. Iya Kak, baru Kak tanggal 6 kemarin. Baru Hamin 3 nih. Iya, H+3 H ya. plus 3 H plus 3. Masya Allah, H+3 langsung diundang di RRI ya Tio Iya, ya. seneng banget. Makasih ya RRI. Mungkin ini mau nanya-nanya juga nih, Tio, apa sih suka duka yang dirasakan? Kan Tio nggak ikut ini aja ya, kan banyak tuh ikut duta kampus, putra putri Iya, bener, kampus, udah banyak ajang yang Tio lewatin ya. Baru 3 sih Kak, nggak banyak. Daripada kalau bisa lebih dari satu kayaknya udah termasuk banyak ya. Nah itu apa tuh yang Tio rasakan suka dukanya ya selama di ikut-ikut ajang ini? Mungkin boleh dari suka dulu Tio. Mungkin kalau untuk sukanya sendiri ya, setelah Tio mengikuti ajang-ajang nih, emang setiap ajang yang Tio ikuti itu berbeda Kak. Mungkin karena SOP-nya berbeda, standarisasinya berbeda. Jadi Tio terus meningkatkan diri Tio untuk arah yang lebih baik Kak. Mulai dari intelektualitas, attitude nantinya, dan juga kayak Tio lebih untuk lebih giat lagi Kak untuk belajar gitu. Karena Tio bukan tipenya yang belajar membaca, itu Tio nggak bisa Kak. Jadi emang tipenya itu harus kayak gini, wawasan kayak gitu gitu loh. Oke, itu ya. Terus ada lagi nggak nih hal yang Tio rasa sukanya gitu ikut ajang-ajang ini? Paling nambah relasi juga Kak, nambah relasi, teman makin banyak. Dan juga secara nggak langsung kalau Tio ngerasa kalau kita ikut ajang-ajang kayak gini Kak, kayak kita tuh kayak tervalidasi gitu Kak. Jadi lebih dilirik juga, branding kita lebih bagus juga. Mungkin itu sih Kak. Oke, dapat privilege gitu Iya, ya. dapat privilege khusus gitu. Oke, kalau untuk dukanya ada nggak nih Tio? Ada Kak. Mungkin kalau untuk duka tuh kenapa ya? Setiap Tio mengikuti ajang tuh Tio nggak pernah percaya dengan diri Tio sendiri Kak. Dan juga sempat cerita sama teman-teman, Tio tuh selalu ngerendahin diri Tio. Kalau tanggapan dari teman-teman ya Kak, selalu ngerendahin diri Tio sendiri. Tapi yang Tio rasain tuh kayak gitu Kak. Tio nggak pernah percaya sama diri Tio sendiri. Kayak tadi yang Tio sampaikan bahwa kan untuk masuk top 6, top 10 aja Tio nggak percaya Kak gitu. Jadi Tio ngerasa semua ancaman bagi Tio. Jadi malah ini bakal menurunkan performa dari Tio sendiri sih Kak. Oke, berarti Tio ini ya kayak Insecure kalau gitu ya nggak sih? iya istilah sekarang insecure gitu iya, ya. bener ya. Oke, Tapi katanya nggak boleh loh Kak. mungkin boleh untuk menjadi diri kita yang lebih baik kali ya. Mungkin kita kalau misalkan menjadikan insecure ini hal yang positif, misalnya nih kayak kurang percaya diri, tapi kita lebih giat lagi, mungkin itu mungkin, boleh mungkin. ya. Itu mungkin dampak positifnya ya Kak ya? Iya, benar-benar sih. Kecuali kalau misalkan kita insecure tapi stuck aja di situ, nah itu yang nggak boleh. Itu ya. yang nggak boleh ya. Tapi ini udah hebat sih Tio, karena Tio kan bisa melawan rasa nggak percaya Iya, diri, benar, rasa benar. insecure itu tadi ya. Iya, benar. Oke, nah kalau dari dalam diri Tio sendiri itu ketika mengalami insecure apa sih solusinya? Kalau dalam diri Tio sendiri Kak, itulah Kak, Tio selalu berada rasa itu di bawah tekanan Kak. Dan pasti setiap Tio melakukan ajang nih di malam sebelum grand final tuh, Tio selalu cari waktu untuk sendirian dulu Kak, menenangkan pikiran dulu gitu. Karena di lain sisi Kak, Tio selalu merasa tertekan dengan teman-teman yang udah support, yang udah doain, dan mungkin secara nggak langsung mereka berharap juga untuk Tio itu menjadi pemenang. Jadi mungkin dari situ sih yang bikin Tio beban pikiran. Oke, nah kalau misalkan ini kan dia termasuk ini ya kayak dilirik lah ya gitu kan, wajahnya Mister Sumatera Barat, wajahnya duta kampus, wajahnya putra putri kampus gitu ya. Nah itu Tio pernah kayak dijudge gitu nggak sih? Nah pernah sih Kak, kayak di judge secara langsung nggak ada sih Kak, cuman ada beberapa kata-kata yang menurut Tio itu nggak sesuai Kak. Misalnya kayak sebenarnya apa sih guna-guna ikut kayak gini nih gitu, ngapain sih ikut kayak gini bu, buang-buang waktu aja gitu. Tapi ada satu kalimat loh Kak yang pernah Tio dengarkan, dan menurut Tio itu benar banget. Kalau kalimat itu kayak gini Kak, don't let the other opinions to drown out your own inner voice gitu, because nobody understands your pain but everyone understands your mistake. Jadi jangan pernah biarkan kalimat orang lain menenggelamkan isi dalam hatimu, karena menurut Tio nggak ada orang yang mengerti dengan rasa sakit kita, tapi semua orang memperhatikan kesalahan kita Kak. Itu sih. Oke, nah ini kalau untuk Tio nih kan banyak ya kegiatannya nih ya. Dan juga sekarang masih menjadi mahasiswa ya Tio ya, semester 6. Nah kalau dari Tio sendiri itu gimana tuh cara mengelola waktunya nih, manajemen waktunya? Nah tetap Kak, Tio harus memposisikan prioritas dulu. Kayak kalau misalnya Tio ke Padang nih untuk kuliah gitu,
Dan sekarang kan Tio juga tergabung juga di organisasi Kak, di BEM. Jadi banyak sih Kak. Kalau waktunya BEM, waktunya kalau kuliah tetap kuliah nomor satu sih Kak. Kuliah BEM dan tanggung jawab Tio di Mr. Miss nggak bakal pernah Tio tinggalin juga gitu. Oke, kalau misalkan lagi ada kuliah dan rapat BEM, Kebetulan Tio ketuanya Kak, jadi bisa Tio setel kayaknya sih. oh bisa di setel. Iya sih. Bisa di setel waktunya ketika Tio nggak kuliah gitu. Iya. Ya? Oke, Tio juga ketua BEM di fakultas. Fakultas Ekonomi Kak. Fakultas Ekonomi. Oke, Tio sibuk ya Tio ya. Kalau yang baik sih nggak apa-apa sih Kak, sibuk karena yang lebih baik. Nggak apa ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, tapi sempat capek gitu nggak sih Tio? Malahan kalau sekarang nih Kak, kalau Tio nggak berkegiatan Tio bikin Tio sakit kayaknya sih Kak. Iya kayak gitu, kenapa ya? Oke, karena udah saking produktifnya ketika nggak ada kegiatan malah kayak bingung Bingung, capek Kak. gitu Bingung, ya. capek. Kalau tiduran di kos tuh sakit ya Kak. Gitu. Kebalikan ya. Kebalikan ya. Oke, nah ini kalau untuk kedepannya ada planning nggak nih Tio? Mungkin mau ikut ajang lagi? Apa nih planning ke depannya? Mungkin karena Tio sekarang udah menginjak semester 6 juga Kak, dan udah hampir habis nih, tinggal ujian aja lagi kan di kampus semester 7, dan kayaknya Tio bakal fokus ke pendidikan aja sih Kak, sama nyelesain tanggung jawab yang ada di pundak Tio sekarang paling itu. Oke, berarti ini jabatannya itu 1 tahun ya? 1 tahun, benar 1 tahun. Oke, berarti sekarang kedepannya belum ada mau ikut ajang-ajang lagi Belum, ya? tapi Tio nggak bisa jamin ya Kak, Nggak nggak bisa tahu nggak ada kesempatan nanti. Atau nanti ada ikut duta-duta lagi Iya, ya? tapi kalau untuk sekarang planning Tio emang mau fokus kuliah sih Kak. Oke, semester 6 sekarang berarti mau ngurus magang ya? Kebetulan kami di Muhammadiyah tuh di Fakultas Ekonomi Kak, magang tuh mandiri sih, tergantung kita maunya apa enggak gitu. Oh, berarti bisa milih mau Bisa magang milih atau enggak? Iya, bisa milih. Oke, kalau untuk Muhammadiyah ada PL gitu enggak? Enggak sih Kak, kami ada Kak, cuman di Fakultas Ekonomi enggak, belum. Kayak di pariwisata itu PL terus gitu. Oh gitu. Gitu. Oke, berarti tergantung jurusan juga Nah, benar-benar. ya? Soalnya kebijakan masing-masing di fakultas kan Kak. Kalau Tio nanti rencananya ada mau magang nggak nih? Sebenarnya Tio libur 2 bulan ini mau magang sih Kak, rencananya gitu, kalau bisa magang. Karena menurut Tio sertifikat magang tuh berguna banget, dan juga pengalaman di magang tuh bisa dibawa ke dunia kerja kan, lebih nyata juga. Oke. Jadi kalau untuk planning kedepannya itu insya Allah mau magang Iya, ya? mau magang sih Kak. Oke, berarti kalau untuk ikut duta-dutaan belum kepikiran Belum, untuk saat belum. ini. Atau magang di RRI aja ya Kak. Oh iya, nanti kita kontak-kontak ya kalau ada yang kosong ya. Oke. Nah ini kalau untuk kedepannya ada lagi nggak nih planning Tio? Paling itu sih dulu Kak, mau fokusin kuliah dulu karena udah semester 6. Itu aja sih dulu Kak, karena menurut Tio tuh kayak multitasking tuh lebih baik fokus daripada multitasking gitu loh Kak. Satu-satu aja Iya, difokusin gitu iya. ya. Multitasking tuh agak kayak keteteran jadinya nggak sih Kak, kalau gagal satu gagal semua gitu. Kalau menurut pandangan Tio ya Kak. Oke. Nah ini kalau untuk kedepannya nih Tio, apa nih harapan Tio untuk diri sendiri nih kedepannya? Untuk kedepannya mungkin Tio nggak pernah apa sih Kak, nggak pernah berhenti untuk berbuat baik, bukan untuk diri Tio sendiri tapi juga untuk teman-teman Tio, untuk lingkungan Tio gitu. Karena benar sih Kak, kalau sekedar selempang doang ataupun sekedar nobat doang jadi kayak buang-buang waktu Kak. Jadi memang Tio tuh pengennya tuh memang berdampak dan berpengaruh sih Kak. Jadi memang Tio tuh lebih pengennya tuh nanti tuh kalau bisa Tio melakukan suatu gerakan yang dapat berpengaruh bagi suatu kampung atau desa Kak. Jadi Tio pernah dulu, sedikit cerita ya Kak, pernah dulu di organisasi di BEM fakultas nih, Tio pengen angkat desa binaan Kak. Jadi Tio pernah pergi ke salah satu desa di daerah sana. Kalau bahasanya ada satu desa tuh yang identik dengan kerajinan tangan Kak, kain kayak taplak meja dari kain, kain gorden dari kerajinan tangan gitu loh Kak, kerajinan tangan. Dan menurut Tio sendiri itu bisa jadi nilai jual bagi kampung itu sendiri dan meningkatkan ekonomi di kampung itu sendiri Kak gitu. Kalau bisa dengan adanya Tio di Mr. Miss nih, dengan lingkup yang lebih besar, hal seperti itu bisa terjadi nantinya. Itu sih Kak harapannya. Oke, berarti itu kapan tuh ketika Tio pergi ke desa binaan? Itu kemarin tuh Tio ada acara kongres di Karawang, dan Tio pergi ke satu daerah yang kayak gitu Kak. Dan Sumatera Barat nih Tio dengar dari kawan-kawan BEM selingkup Sumatera Barat tuh pernah juga ada ngadain itu di daerah pesisir selatan. Kayaknya banyak sih Kak di Sumatera Barat nih yang belum kita jajah gitu. Oke, itu masuk salah satu planning Iya, Tio iya. juga ya. Karena Tio pengennya tuh emang berdampak Kak, berpengaruh lah.
Oke, karena sekarang juga menyandang ini lumayan berat ya, Tio. Berat sih Kak, karena namanya Sumatera Barat sini kan ya. Iya, runner up Mister Sumatera Barat 2025. Jadi Tio ingin mengembangkan gitu ya, dan juga menjalankan 4M tadi. Nah benar-benar. Oke. Nah, kalau untuk harapan kedepannya untuk Mister Sumatera Barat ini apa nih, Tio? Sesuai dengan pergerakan Mr. Miss selama sejauh ini dilihat Kak, semoga kita dapat terus bergerak lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Karena tentu kita harus lebih baik dari tahun sebelumnya, karena pemilihan ini diadakan agar melahirkan regenerasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita lebih terfokus lagi nantinya, dan juga kita buktikan di Mr. Miss Sumatera Barat bahwasanya Mr. Miss Sumatera Barat ini berdiri bukan hanya sekedar untuk role model penobatan selempang saja, tapi memang kita dapat bergerak, berguna, dan berpengaruh nantinya. Oke, Masya Allah. Nah, sebelum kita ke closing statement nih, Tio, mungkin boleh nih di-spill sosial medianya ya. Mungkin di sosmednya nanti akan memberikan ini ya, edukasi-edukasi tentang Mr. Miss ini, kegiatan proker, dan juga sebagai branding nih. Apa nih ya sosial medianya, Tio? Mungkin Instagram ya Kak ya. Instagram itu simple sih, teman-teman, tuh Tio Febrian _O_N. Tio Febrian _O_N. Oke, Tio gitu ya, Febrian. Iya betul-betul. Kalau untuk ada TikToknya nggak nih, Tio? Ada sama sih kayak itu Kak. Itu juga ya. Oke, berarti Tio pernah yang update konten-konten seputaran kegiatan di Mister Miss Sumatera Barat nggak? Misalnya kan tadi ada proker 4M gitu kan. Bener. Itu pasti bakal di branding sih Kak di Instagram Tio sendiri, ataupun di Instagram Mister Miss nanti. Atau kawan-kawan yang mau follow bisa di Instagram Civi Rangudo Sairiang. Itu Instagram dari Mister Miss Sumatera Barat gitu. Civi Rangudo Sairiang. Oh, oke. Nah, ini Tio nggak berasa ya, karena kita udah di penghujung waktu. Boleh juga nih Tio closing statementnya. Apa nih pesan-pesan Tio untuk generasi muda Minang ya ke depannya, supaya lebih kreatif lagi, lebih berkarya lagi, dan semangat ya. Apa nih Tio? Mungkin sesuai dengan keresahan Tio hari ini ya, bahwasanya tetaplah semangat berproses, berprogres. Tapi satu yang harus kawan tahu, bahwasanya dasar dari segalanya adalah sebuah adab. Di atas ilmu masih ada adab, sedangkan di atas hukum pun masih ada etika. Jadi ada satu kutipan yang nyata pernah didengarkan, bahwasanya memang ilmu yang mencarikan tahta untukmu, tapi adablah yang mempertahankan tahtamu. Jadi live the life you live and love the life you live. So be yourself. Thank you. Oke, Masya Allah, dalam ya maknanya ya Tio ya. Oke, jadi kita harus tetap semangat. Ya benar. Tapi tetap mendulukan etika sih Kak menurut Tio. Oke, karena etika dan attitude itu di atas segalanya. Iya, benar gitu ya. Oke deh Tio, makasih ya Tio atas waktunya hari ini. Semoga Tio sukses selalu ya. Amin. Dan kedepannya juga dipermudah kuliahnya. Iya, amin. Doain cepat-cepat siap nih Kak. Amin. Mungkin sekarang udah bisa mikirin judul-judul skripsi harus ya? Kak, udah nyentuh semester 7 kan. Udah iya. judul lagi. Udah kepikiran belum Tio? Kayaknya belum sih. Belum ya. Oke deh, makasih ya Tio atas waktunya hari ini. Semoga sukses selalu, bahagia selalu, dan juga lancar-lancar semua prokernya di Mister Sumatera Barat 2025. Dan semoga yang keinginan Tio tadi berdampak ya untuk masyarakat, itu insya Allah bisa terwujud. Harus Kak, harus sih. Oke, makasih Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sanak pandangan, tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Tio Febrian, merupakan runner up 1 Mister Sumatera Barat. Dan terima kasih sanak pandangan yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Padang di 92,4 MHz, di aplikasi RRI Digital, dan juga di streaming rri.co.id. Dan jangan kemana-mana sanak pandangan, masih kita hadirkan hiburan, dan stay tune terus di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.